Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di MI Tech bareng saya Fadil. Walau udah telat, saya mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua. Mohon maaf lahir dan batin ya, kalau saya ada kesalahan atau apapun yang nggak mengenakan. Dan kalian sekarang bisa join Discord MI Tech, kalian bisa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, main bareng, dan berkomunitas bareng. Kalau minat, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, pada video kali ini seperti biasa saya akan ngasih racikan rakit PC tapi ya agak beda ya, karena racikan rakit ini full set sama monitor dan peripheral dengan budget 12 juta. Dan buat kalian yang baru sama segmen ini, bisa tonton dulu penjelasan tentang segmen racikan rakit PC ini biar ngerti dan gak salah paham sama segmen ini. Link video ada di pojok kanan atas. Oke, langsung aja. Untuk rekomendasi kali ini budgetnya kurang dari 15 juta atau sekitar 12 jutaan lah. Tentunya full set dengan monitor dan peripheral. Oke, langsung. Pertama yaitu prosesornya AMD Ryzen 3 3300X dengan base clock speed 3,8 GHz. Prosesor Ryzen generasi ketiga ini baru aja rilis minggu-minggu kemarin dan memang bukan kelas atas dan juga kelas bawahnya AMD, tapi punya performa yang cukup oke buat kelas mid-end sekarang. Dan sebenarnya kalian bisa pilih Ryzen 5 2600 karena punya core yang lebih banyak dan performa yang lebih tinggi ya sedikit, ya tapi lebih murah. Harga prosesor ini ancur karena rilisnya Ryzen 3 generasi ketiga ini, yaitu ya 3100, 3300X, dan Ryzen 5 3500 dan 3500X di kelas entry levelnya. Tapi ya kalau kalian yang masih rela bersabar, kalian boleh nunggu Ryzen generasi keempat nanti. Oke, selanjutnya motherboardnya yaitu Gigabyte B450M Gaming. Menurut saya motherboard ini adalah motherboard dengan chipset B450 yang punya fitur dan harga yang oke. Dan tentu aja Gigabyte punya durability yang oke. Next, untuk CPU cooler kita pakai Aerocool Silent 4. Cooler ini punya desain yang mantap, 4 heat pipe dan punya LED ARGB dan tersedia header ARGB-nya juga. Selain bisa bikin CPU adem, tampilannya pun lumayan kece dan harganya itu termasuk murah lah. Oke, next storage-nya kita udah jelas harus ada SSD yaitu Kingston SSD SR1000 M8 240GB M.2 NVMe. Kenapa saya pilih SSD ini? Karena SSD Kingston ini adalah salah satu SSD 240GB NVMe termurah dan cukup bagus lah. Untuk harddisknya kita pakai Toshiba P300 1TB 7200 rpm dan RAM-nya adalah Gale Superluxe RGB AMD Edition 2x4GB 3000 MHz. Kenapa saya pilih Gale? Karena RAM Gale ini cukup murah di kelasnya yang pakai chip Samsung dan juga udah dikasih heat spreader plus RGB. Dan RAM Gale ini cukup murah lah tentunya, dan tentu kalian bisa tweak RAM ini ke 3200 MHz bahkan 3600 kalau nyampe. Oke, lanjut ke VGA card. VGA card di sini saya pilih Inno 3D GeForce GTX 1660 Super 6GB DDR6 Twin X2. Selain karena murah lagi, GTX 1660 Super dari Inno 3D ini punya clock speed yang cukup lumayan dengan harga yang termurah. Dan potensi untuk overclocking kedepannya pun cukup jauh juga sih, karena factory OC-nya pun udah cukup besar. Ya, tapi kalau kalian yang mentingin desain, ya VGA card ini gak terlalu oke lah desainnya. Masih kelihatan gitu-gitu aja dari dulu ya. Dari mulai zamannya 1050 Ti ya masih begitu desainnya gitu ya. Kalau ngebosanin ya udahlah. Oke, lanjut ke casingnya yaitu Cube Gaming Byron. Kenapa saya pilih casing ini? Karena casing ini udah pakai tempered glass dan juga punya front side yang fully mesh, jadi punya airflow yang sangat baik. Sayangnya karena tidak include fan case, jadi kita tambahkan Techwear Arc Spectrum F1 Starter Kit. Fan pack ini terdiri dari 4 fan dan 1 controller, tentu aja RGB ya. Dan terakhir adalah power supply. Power supply-nya kita pakai Antec VP500 Plus. Power supply ini memiliki power sebesar 500 watt yang udah cukup banget lah buat menopang daya dari keseluruhan sistem, dan tentu aja harganya yang cukup murah, tapi power supply ini ya bukan abal-abal, bahkan banyak yang rekomendasiin di forum-forum. Termasuk saya juga pakai sebenarnya. Dan masih oke lah sampai sekarang. No kendala, dan juga punya garansi selama 3 tahun, serta ya Antec itu brandnya yang nggak bisa diraguin lagi lah dari dulu karena kualitasnya sangat baik. Untuk monitor saya pilih Samsung C24 F390. Monitor ini punya panel VA curved 24 inci dan desain yang cukup mewah. Punya refresh rate maksimum di 72 Hz dan akurasi warna 100% sRGB. Monitor ini udah cukup mantap di harganya.
Tapi ya sebenarnya monitor ini selera masing-masing. Kalau kalian yang suka monitor dengan flat screen ya masih banyak pilihan lain mulai dari Samsung sampai brand lain seperti EOS, LG, bahkan Armageddon, SPC. 24 inci itu ya lumayan murah gitu, di bawah 1.500.000 pun kalian udah bisa dapat. Dengan fitur-fitur yang oke, 75 Hz, 100% sRGB, IPS dan lain-lain, kalian bisa dapat di harga segitu kalau monitor 24 inci ya. Oke. Untuk peripheral, karena ini opsional juga dan sebenarnya peripheral ini pun selera masing-masing juga, saya pilih yang basic aja, yaitu Logitech Classic MK120. Ya, keyboard dan mouse ini ya combo dan ya cukup enak untuk kerjaan sehari-hari. Untuk gaming sih ya gitu sih. Feelnya serasa kayak di warnet zaman saya SMP mungkin. Oke, total harga dari rekomendasi racikan build PC kali ini adalah berjumlah Rp12.520.000. Oke, itulah dia rekomendasi racikan rakit PC dari saya buat kalian semua mungkin yang mau build PC di saat pandemik dan pertengahan tahun 2020 ini. Semoga dapat terbantu. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian kalau salah satu dari mereka ada yang mau rakit PC full set tapi bingung mau spek apa di budget 12 jutaan. Dan jangan lupa subscribe bila channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Join Discord MI Tech, link di deskripsi. Follow juga sosial media saya dan MI Tech, link ada di deskripsi dan di sini. Saya Fadil, seperti biasa. See you next time. Stay safe. Wassalamualaikum.